Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dengan NIM 415200110. Saya dari Fakultas Ilmu Komputer Teknik Informatika. Dalam hal ini, saya ingin mereview sebuah jurnal komunikasi data untuk memenuhi tugas besar 1 dengan dosen pengampu yaitu Bapak Wawan Ridwan, STMT. Lanjut, untuk judul jurnal yang saya ambil ialah Application of Light Fidelity Network for Improved Indoor Wireless Communication System atau penerapan jaringan light fidelity untuk sistem komunikasi nirkabel dalam ruangan yang lebih baik. Jurnal sumber yaitu Journal of Electrical Engineering, Electronic Control, and Computer Science. Terdapat volume dan halaman. Volume 6 isu 20 dan halaman 15-20. Dan juga tahun yaitu tahun 2020. Terdapat penulis yaitu Promise Aleci dan Suni Orike Jumoke Abiola Oseni. Dan reviewer saya sendiri yaitu Muhammad Rizky. Dan tanggal reviewer yaitu 20 September 2021. Masuk pada bagian tujuan penelitian. Kebutuhan akan akses data semakin meningkat. Kecepatan tinggi telah menjadi kekuatan pendorong menuju pengembangan teknologi baru. Lonjakan di jumlah perangkat yang mendukung internet telah mengakibatkan kemacetan dalam spektrum gelombang radio. Lebih-lebih lagi, gelombang radio tidak dapat digunakan di area sensitif IMI, seperti rumah sakit, pesawat terbang, bawah air, dan beberapa lembaga penelitian. Oleh karena itu, minat pada cahaya tampak spektrum sebagai alternatif, dengan tujuan mengatasi masalah ketersediaan, kecepatan, keamanan, dan kapasitas. Masuk pada bagian subjek penelitian. Penelitian ini berfokus pada pemanfaatan spektrum cahaya tampak untuk data komunikasi. Ini menggunakan komunikasi garis pandang antara pemancar dan penerima untuk tujuan mentransmisikan data dalam bentuk suara. Metode yang digunakan adalah eksperimental dan desainnya bergantung pada pencapaian keluaran suara dari speaker. Eksperimental dan analisis simulasi telah dilakukan berdasarkan gangguan pada garis pandang. Dalam desain ini, LED putih telah digunakan untuk membuat tautan nirkabel optik antara modul pemancar dan penerima nirkabel. Masuk pada bagian metode penelitian. Pada metode penelitian terdapat 6 metode, yaitu yang pertama blok pemancar dan penerima. Pada gambar di samping menunjukkan diagram blok yang terdiri dari sinyal audio input yang diumpankan ke LED atau cahaya emitting diode blok yang merupakan pemancar. NS bagian penerima terdiri dari blok sel surya yang menerima sinyal yang dikodekan dari LED dalam bentuk sinar cahaya yang ditransmisikan, menerjemahkan sinyal ini dan memberinya makan ke blok amplifier dan speaker. Pada kenyataannya, pemancar dan penerima memiliki catu daya individu. Bagaimanapun, untuk ini pengaturan eksperimental hanya satu unit catu daya yang digunakan untuk memberi daya pada pemancar dan penerima sebagai ditunjukkan pada gambar di samping. Lanjut pada metode desain pemancar. Bagian pemancar terdiri dari audio 3,5 mm, konektor yang berfungsi sebagai sumber input data, dan 3 bola lampu LED yang berfungsi sebagai 3 pemancar. NS bagian penerima terdiri dari 3 sel surya yang berfungsi sebagai fotodetektor, sel surya berukuran 110 x 69 mm dengan peringkat tegangan 5 volt dan peringkat daya 1,2 watt. Dengan efek cahaya lemah yang sangat baik yang dapat mendeteksi sinar yang sangat redup. Juga di bagian penerima adalah penguat tegangan rendah penguat LM386 yang menghasilkan penguatan tegangan sebesar 1355. Dan di bawah terdapat sebuah gambar pemancar. Dan di sampingnya terdapat sebuah gambar pengukuran tegangan pemancar. Lanjut pada metode desain penerima. Bagian penerima terdiri dari amplifier LM358, speaker 1 watt, dan detektor foto sel surya.
Detektor foto mendeteksi sinyal dari LED dan mengirimkannya sebagai input ke amplifier untuk diproses. Setelah itu, outputnya adalah dikirim ke pembicara. Terdapat 5 buah gambar. Yang pertama yaitu sirkuit penguat setelah perakitan. Yang kedua, terdapat pemancar menunjukkan fotodetektor atau panel surya dan pembicara. Yang ketiga, terdapat pengukuran tegangan penerima. Yang keempat, diagram sirkuit gabungan dari pemancar Levy dan penerima. Dan yang terakhir, terdapat gambar desain yang sudah selesai. Lanjut pada metode operasi pemancar. Di sisi pemancar, ketika jack 3,5 mm adalah terhubung ke sumber audio, LED mulai bersinar, tetapi tidak menghasilkan fluktuasi intensitas menyala ketika sumber audio tidak memancarkan sinyal. Namun, ketika ada sinyal audio yang dihasilkan oleh generator, sinyal yang menghasilkan perubahan yang terlihat dalam intensitas cahaya. Ketika volume audio adalah meningkatkan intensitas LED berubah lebih cepat daripada mata manusia dapat mendeteksi. Lanjut pada metode operasi penerima. Panel surya dapat mendeteksi perubahan intensitas kecil, dan dengan demikian ada perubahan tegangan pada keluaran panel surya. Jadi, ketika balok dari LED dilemparkan pada panel, voltase akan bervariasi sesuai dengan intensitas cahaya tegangan panel surya yang diumpankan ke amplifier atau speaker, yang memperkuat sinyal dan pada gilirannya mengirimkan audio output melalui speaker yang terhubung ke penguat. Output akan diproduksi selama panel surya mempertahankan garis pandang dengan LED dan audio yang lebih jernih. Output dapat dicapai dalam kisaran 15-20 cm. Jarak yang lebih jauh dapat dicapai dengan meningkatkan luas panel surya dan watt LED. Lanjut pada metode uji transmisi. Desain diuji menggunakan ponsel sebagai generator sinyal untuk mengirimkan suara melalui semua 3 LED. Semua speaker menghasilkan suara ditransmisikan dari generator sinyal melalui LED. Pada uji transmisi 1 LED dan 2 LED. Tesnya adalah diulangi dengan menempatkan objek buram di antara fotodetektor dan 1 dan 2 LED masing-masing dan ternyata ada keluaran suara hanya pada penerima tanpa hambatan. Serupa hasil juga dicapai ketika hambatan buram memblokir ketiga penerima. Di bawah terdapat 3 buah gambar. Yang pertama adalah transmisi suara di semua LED. Dan di gambar yang kedua terdapat uji transmisi dengan gangguan pada 1 LED. Dan gambar yang ketiga terdapat uji transmisi dengan gangguan pada 2 LED. Masuk pada hasil penelitian. Tes transmisi menunjukkan bahwa LED harus dipertahankan komunikasi garis pandang dengan fotodetektor agar transmisi terjadi dan rintangan di sepanjang garis pandang dapat menyebabkan jeda dalam transmisi. Artinya harus ada cakupan lengkap lingkungan LiFi dan hanya pengguna seluler di dalam ruangan tempat jaringan LiFi dikerahkan dapat memiliki akses ke jaringan LiFi. Oleh karena itu, ini menghilangkan kemungkinan kejahatan intersepsi data selama transmisi. Masalah yang bertahan dengan komunikasi Wi-Fi. Tes tegangan surya juga mengungkapkan bahwa kekuatan transmisi berkurang sebagai pengguna seluler bergerak menjauh dari pemancar. Ini berarti bahwa pengguna harus tetap berada dalam kisaran yang ditentukan dalam desain jaringan untuk komunikasi yang efektif dengan pemancar. Selanjutnya, cahaya sekitar perlu diminimalkan atau bahkan dihilangkan agar efektif dan kualitas transmisi data pada jaringan. Tersebut gambar menunjukkan hubungan antara jarak dan kualitas data yang ditransmisikan melalui jaringan fidelitas cahaya. Tes dilakukan dengan cara jarak yang bervariasi
antara pemancar dan sistem penerima dan sinyal keluaran yang didapat dari satuan penerima. Ditemukan bahwa semakin jauh penerima bergerak dari pemancar, semakin rendah sinyal keluaran dari penerima. Ini berarti bahwa integritas dan kualitas data yang ditransmisikan berkurang dengan bertambahnya jarak antara pemancar dan fotodetektor. Masuk pada bagian kekurangan dan kelebihan. Untuk kekurangan yang saya temukan adalah bahwa semakin jauh penerima bergerak dari pemancar, semakin rendah sinyal keluaran dari penerima. Ini juga berarti bahwa integritas dan kualitas data yang ditransmisikan berkurang dengan bertambahnya jarak antara pemancar dan fotodetektor. Dan untuk kelebihannya, saya hanya menemukan satu, yaitu komunikasi di jaringan Li-Fi tidak dapat dengan mudah dicegat. Masuk pada bagian kesimpulan. Dari tahap desain dan simulasi hingga konstruksi dan implementasi, dapat dilihat bahwa pekerjaan telah berhasil, menunjukkan kemampuan kerja transmisi data nirkabel melalui bola lampu LED. Ini juga berarti cahaya tanpa komunikasi menyediakan lingkungan alternatif yang ramah untuk frekuensi radio. Kesetiaan ringan menyediakan sarana data yang lebih aman komunikasi daripada teknologi lain seperti Wi-Fi. Dari tes yang dilakukan, kendala buram sama sekali memutuskan komunikasi antara pemancar dan penerima. Karenanya, komunikasi di jaringan Li-Fi tidak dapat dengan mudah dicegat, namun sebanyak ini adalah keuntungan. Itu juga menimbulkan batasan untuk penyebaran di tempat-tempat tertentu, seperti taman, sekolah, dan tempat umum lainnya. Dalam lingkup ini, untuk mencapai tujuan penuh cakupan, Wi-Fi dapat digunakan bersama Li-Fi untuk mencakup area di luar jangkauan Li-Fi. Pekerjaan ini dapat ditingkatkan dengan memperkuat sinyal menggunakan komponen dengan kapasitas lebih tinggi untuk memungkinkan sinyal yang diperkuat untuk melakukan perjalanan lebih jauh. Masa depan desain harus mengakomodasi jangkauan lebih dari 10 kaki antara pemancar dan penerima. Daerah lain peningkatan adalah pengembangan yang dapat dikenakan perangkat seperti headphone yang dapat berfungsi sebagai penerima. Ini akan membuatnya cocok untuk digunakan di konferensi, bandara, bioskop, dan tempat umum lainnya. Tempat di mana tingkat kebisingan harus dijaga di bawah kontrol. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk review jurnal kali ini, dan juga kelebihan dan kekurangan mohon dimaafkan. Saya Muhammad Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.